berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Nah adik-adik, minggu ini, hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, walaupun kita merayakan ibadah Paskah kali ini di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap semangat ya, harus tetap sukacita memuji Tuhan. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Untuk itu kita saat teduh sejenak. Adik-adik ambil sikap saat teduhnya, kita saat teduh. Selesai. Adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Bapa berkati ibadah kami ini supaya berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami masih boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, walaupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur 18 ayat 47-51. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Demikian pembacaan mazmur. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memimpin hamba-Mu ini untuk menyampaikan cerita-Mu kepada adik-adik lain. Biarlah Roh Kudus-Mu turun ke atas hamba-Mu ini Bapa, agar apa yang hamba katakan dapat dimengerti oleh adik-adik yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius 28 ayat 1-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyaksikan fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab orang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan akan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah bacaan Alkitab kita pada hari ini. Halo adik-adik. Wah, hari ini kita bersuka cita ya. Karena kalian tahu hari ini hari apa? Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti yang kita baca di Alkitab pada hari ini, menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu, setelah hari Sabat lewat, Maria Magdalena dan Maria yang lain hendak pergi ke kubur Yesus. Mengapa ya mereka pergi ke sana? Karena mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus, sehingga mereka ingin memberikan rempah-rempah ke kuburnya Tuhan Yesus. Tapi sesampainya di sana, mereka sangat terkejut. Kenapa ya adik-adik? Seperti firman yang setelah kita baca, mereka terkejut karena tiba-tiba malaikat Tuhan itu datang, turun, menghampiri mereka dan menggulingkan batu besar yang menutupi kubur Tuhan Yesus sehingga terguling dan terbuka. Ketika batu besar itu sudah terguling, mereka sangat bingung dan kaget karena mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam sana. Ya adik-adik, Tuhan Yesus telah bangkit. Malaikat Tuhan sudah memberitahukannya kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Nah, adik-adik, kakak akan menayangkan sebuah video. Mari kita lihat sama-sama. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah adik-adik, setelah kita melihat video tadi, kita melihat bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka sangat bersukacita bahwa mereka tahu Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Nah, mereka langsung berlari dengan sukacita untuk memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Adik-adik, berita tentang kebangkitan Yesus memang sangat sulit dimengerti oleh para murid dan para pengikut Yesus pada waktu itu, bahkan juga oleh kita semua. Tetapi satu hal, kebangkitan Yesus menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus adalah sungguh Allah yang telah menyelamatkan. Kebangkitannya juga yang membawa kita kepada sukacita, dan kebangkitannya juga yang telah menang melawan kuasa maut. Tapi tidak hanya itu, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah sungguh nyata di dalam hidup umatnya. Sehingga kebangkitan Yesus harus membuat seluruh umat yang telah diselamatkan, termasuk adik-adik semua, mengerti bahwa kita umatnya dipanggil untuk melaksanakan karya keselamatan Allah bagi sesamanya. Karena itu, melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita semua akan belajar beberapa hal, yaitu Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan sumber pertolongan kita yang berkuasa atas hidup kita. Dan melalui kebangkitannya, Yesus telah mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Karena itu, kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa damai bagi semua orang. Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus menjadi suatu hal yang penting ya adik-adik, karena melalui kebangkitannya itu adalah bukti
mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa bagi semua umat manusia. Karena itu adik-adik tidak perlu takut terhadap apapun, sebab ada Tuhan Yesus yang sungguh telah bangkit sebagai juru selamat orang percaya. Jadi seharusnya kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita, memberikan adik-adik, memberikan kakak layan semangat untuk menolong mereka yang susah, menghibur mereka yang sedih, membela mereka yang tidak bersalah. Ya adik-adik, pertolongan, penghiburan, dan semangat yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita harus juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, kebangkitan Tuhan Yesus harus membawa adik-adik dan kita semua hadir untuk membawa pembebasan bagi orang yang lemah dan tertindas. Nah, adik-adik, demikian cerita kakak pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Paskah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa untuk adik-adik lain kami di dalam masa tumbuh kembang mereka dan juga pendidikan mereka. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan berkat yang berlimpah bagi mereka. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Biarlah negara kami semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, baik dari pemerintahan pusat hingga daerah. Biarlah di setiap keputusan yang mereka ambil itu semua hanya dari kehendak-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja yang ada di seluruh muka bumi ini, terkhusus gereja GPI Bayu Immanuel Medan. Biarlah semakin banyak umat yang datang yang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta beserta keluarganya, vikaris, para majelis, diaken dan penatua. Biarlah semakin bersukacita di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan yang senantiasa bersukacita di dalam pelayanannya. Biarlah kami semakin berpegang tangan untuk melakukan yang terbaik, melakukan pelayanan terbaik hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Biarlah kiranya
persembahan kami ini boleh berguna untuk pelayanan, kasih, dan keadilan. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan mau berkati kami, melindungi kami hari lepas hari. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.